yang harus kita ikuti adalah pertama apel bersama yang tepat dan waktunya belum ditentukan oleh tingkat provinsi. Hanya yang sudah ditentukan adalah penulisan mushaf Al-Quran perwakilan dari tiap pondok pesantren. Nah, kalau ibu dan bapak memiliki santri yang siap, karena juga gampang penulisannya Pak. Jadi teksnya sudah disiapkan, tinggal kita menebalkan, mewarnai, kayak anak-anak TK lah. Kita memperindah tulisan itu. Nah, tempatnya di Bandung. Mintanya memang ke kota Tasik ini banyak, tapi karena BM Pak Kepala, jadi harus bayar masing-masing ke sana, akomodasi transportasi, maka kita membatasi. Termasuk nanti mungkin ada kebijakan dari Pak Kepala karena seksi Pakis ini seksi yang miskin. Jadi juga bingung untuk memberikan mengutus para santri ke sana begitu. Tapi nanti insya Allah Pak Kiai Amin ada solusinya. Dengan Pak Kiai Nono. Gitu. Jadi ke FPP biasa kalau sudah kasih Pakis tersandung itu baru ke FPP. Gitu. Ya. Itu adalah kegiatan di tingkat provinsi. Jadi sekali lagi kalau ada yang siap untuk berangkat ke sana nanti didaftarkan di belakang aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang akan kita lakukan adalah di tingkat kota Tasikmalaya. Di tingkat kota rencananya pertama adalah penyambutan bukan pawai, kirab. Hari Santri Nasional dari Banyuwangi sampai ke Banten oleh Panitia Nasional. Dan tanggal 18 Oktober akan mampir di Balai Kota, kemudian menuju Pondok Pesantren Cipasung, langsung ke Garut, kemudian ke Bandung, arah kiri langsung menuju ke barat sampai ke Pandeglang Banten, dan kemudian kembali ke Jakarta pada tanggal 22. Itu kirab Santri Nasional. Nah, pada tanggal 18. Kemudian di tingkat kota yang panitianya tersendiri, besok kata Pak Ketua FPP nanti dijelaskan akan ada rapat untuk kegiatan di tingkat kota. Di antaranya pertama adalah kirab santri. Hanya kemarin tanggalnya apakah tanggal 18 atau tanggal 22-nya, besok akan difinalkan. Nah, kunaon atuh geuning kieu heula rapatna, padahal mah endingnya saat di Pemkot kumargi milih santri kamari abdi koordinasi pasoknya jalan beda ieu mah acara di pasantren. Adapun nanti pemberitahuan insya Allah melalui email, melalui Facebook, melalui apalah kita akan sampaikan hasil rapat besok. Insya Allah juga nanti akan pemberitahuan. Setelah itu adalah setelah kirab, kemudian akan ada lomba pidato untuk santri. Yang kedua akan ada lomba baca alfiah yang memakai musik. Nadom alfiah dimusikan. Musikna kunaon? Saayana. Gitu. Bade ku basko, bade ku katel, bade ku selalu pala saayana. Nah itu salajengna nu katilu teh ada 3 kegiatan. Yang ada nadom, ya ada nadom. Ada nadom khas pesantren. Serta upami anu kakuping urang mah akoina iman gitu, atau kemudian eling-eling umat kayak gitulah, nadom. Nah, kayak gitu. Yang khas pesantren. Tapi nanti akan tekniknya akan ada insyaallah. Kemudian yang ketiga akan ada halakoh. Jadi tadi kegiatan lomba pidato, lomba nadom alfiah. Tuh. Kemudian ada halakoh untuk pimpinan pondok pesantren. Tempatnya insya Allah di Pondok Pesantren Al Mujahidin Dadahan. Adapun pembicaranya nanti masih dalam perbincangan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ada kirab santri. Hanya waktunya juga besok akan dititipkan. Dan yang terakhir ada atau rencana akan diselenggarakan puncak acara, yaitu sholawat Tasik atau kota Tasik bersolawat oleh
Habib Syekh Assegaf. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Assegaf itu? Habib Syekh Assegaf ya, dari Solo. Habib Syekh Assegaf. Nah, itu barangkali kegiatan di tingkat kota. Nah, sekarang yang ketiga atau bagian ketiga, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tingkat pondok pesantren. Berdasarkan instruksi dari Jakarta, dari Kemenang, maka santri di tiap pondok pesantren harus juga mengadakan berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nu jelas mah kedah rame lah. Nah, malam tanggal 22 narakuran kastro kas naon biasa jika urang rek libur baheula akan sok ditakolan gitu. Gitulah. Listrik di Pademan, wah ngecah biasanya di rek pulang kan gitu. Pokoknya pada tanggal 22 itu rame. Atau berbagai kegiatan yang sifatnya lomba. Ada main rebutan, ada lomba lari, lomba segala macam lah. Itu diantaranya. Dan itu diselenggarakan oleh pesantren masing-masing. Tetapi apabila ingin lebih meriah, itu disilakan dari tiap kelurahan ataupun kecamatan untuk menyelenggarakan secara tersendiri berdasarkan kepanitiaan. Mangga silakan. Koordinator EPP dari tiap kecamatan mangga. Tapi kalau tidak dilaksanakan itu, maka tingkat pesantren harus dilaksanakan. Dan termasuk juga harus ada apel di tiap-tiap pesantren. Insya Allah nanti untuk teks pidato atau arahan dari Pak Kantor Kepala Kantor, insya Allah kita akan fotokopi, kita akan sebarkan ke pesantren-pesantren. Jadi nanti apakah itu kiai yang jadi pembina apelnya, apakah itu roi santri atau siapa, yang jelas harus ada yang atau harus mengadakan apel bersama. Itu pada tanggal 22-nya. Sehingga ini akan mewarnai peringatan hari besar setelah proklamasi. Begitu. Jadi betapa gegap gempitanya pondok pesantren. Nah, termasuk yang keempat adalah pemasangan spanduk umpul-umpul di tiap pondok pesantren. Dengan temanya, apakah akan mempergunakan tema nasional? Pesantren untuk Indonesia. Santri sebagai pusat atau pesantren sebagai pusat peradaban Islam. Santri adalah miniatur pembinaan karakter bangsa dan lain sebagainya. Silakan buat spanduk di mana-mana sehingga tanggal 22 Oktober itu jelas gegap gempita. Satu hari itu di seluruh Indonesia semua pondok pesantren ramai memperingati Hari Santri Nasional. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian tentang program. Jadi harus dilaksanakan. Nah, ini harus dipahami. Dan nanti yang tidak hadir atau yang tidak diundang, saya yakin untuk EPP tingkat kecamatan bisa menyampaikan informasi ini sampai di tataran pesantren. Nah, kemudian juga karena TKA, TPA, madrasah ini juga ngaku dan disebut santri, gitu. Kan sekarang itu TKA itu disebut santri TKA. Nah, maka TKA, TPA, madrasah ini harus ikut serta karena mereka disebut dan menyebut namanya anak-anak dan santri. Dikenalkanlah pondok pesantren agar nanti dia punya kepekaan, punya pengetahuan tentang pendidikan agama itu dilahirkan, dikembangkan, dibesarkan dari pondok pesantren. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, nanti Ibu dan Bapak kalau sudah terima kasih untuk memudahkan komunikasi koordinasi kami dari seksi Pakis yang sudah punya syukur, yang belum agar memikirkan untuk ada, minta media komunikasi, apakah itu telepon ataupun WA ataupun Facebook ataupun Instagram ataupun email.
sehingga kalau ada acara begini tidak harus ngincik lagi gitu. Kalau ngincik untung kalau tidak hujan Pak Kepala. Kalau hujan udah tertahanlah oleh hujan, tidak sampai surat. Tapi kalau ada Facebook minimal khusus, nanti Pak Kiai ada khusus grup WA FPP, Forum Pondok Pesantren, atau tiap kecamatan, sehingga satu kali pijit sudah menyebar informasi kemana-mana. Itulah barangkali dan Bapak sekalian informasi yang perlu saya sampaikan dan tidak perlu lama. Sekali lagi bahwa kita akan menyelenggarakan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2016 dengan berbagai kegiatan, dan bagi kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi yaitu penulisan mushaf Al-Quran. Tolong untuk bapak-bapak dan ibu mendaftarkan ke staf kami, sehingga nanti kita akan bersama-sama ke Bandung pada tanggal 5 Oktober. Dari sini mungkin subuh begitu. Hanya kemarin, kalau rencana kemarin Pak Kepala akan dilaksanakan di Sukamiskin, tapi bukan di LP. Karena di Sukamiskin ada pesantren. Mudah-mudahan di situ. Terima kasih dan mohon maaf sekalipun kata bapak ada di sungguhan saya